ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya satu kali setiap hari Minggu, pukul 9.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Barat. Himbauan kepada jemaat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam memakai masker yang sesuai dengan protokoler kesehatan. Alasan masker scuba dan buff dilarang. 1. Efektivitas hanya 0-5%. 2. Bahan hanya satu lapis. 3. Memecah droplet jadi ukuran lebih kecil atau mikro. 4. Droplet ukuran kecil dapat jadi airborne. Masker yang disarankan. Masker bedah dengan efektivitas 80-90%. Masker kain dengan 2-3 lapis, efektivitas 50-70%. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker atau face shield selama ibadah. Mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan. Atur jarak duduk selama ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online bisa dibuka di YouTube dan dicari di El Shaddai Church, Serdam. Ibadah setiap minggu tersedia mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di-subscribe. Doa dan puasa. Selama bulan Oktober 2020 ini, mari kita berdoa berpuasa bersama-sama, bebas memilih hari dan berapa kali dalam seminggu. Hal yang didoakan: keamanan bangsa dan negara Indonesia, gelombang resesi ekonomi global, pandemi COVID-19 bisa segera tertangani, iman setiap orang percaya, pertumbuhan rohani orang percaya, dan pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Segera akan dibuka kelas online Power. Kelas online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link Zoom akan diberikan menjelang kelas akan dimulai di HP atau laptop saudara. Kelas akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, waktu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya 6 kali pertemuan. Pendaftaran ke saudara pos dengan mencantumkan nama dan nomor HP. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva bagian keuangan gereja. Nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Mika 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
musik memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Nama Yesus yang termulia. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tepuk tangan semua di atas kepala, biar nama Yesus yang kita tinggikan, Raja di atas segala raja, amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, ku takkan akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu takkan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kehidupan kita hanya untuk memuliakan nama Yesus, amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang begitu baik, teramat baik bagi sepanjang kehidupan kami. So kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan, kemampuan ya Bapa. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar seluruh kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Biar kehidupan kami juga ya Tuhan boleh memberikan dampak bagi orang-orang sekitar kami. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan untuk menjadi alat memperluas daerah kerajaan-Mu ya Bapa. Biar setiap hati kami Engkau urapi, jamahi. Kami mau tolak juga ya Tuhan setiap kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa Bapa terlebih besar di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, so kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hembuskanlah nafasmu penuh setiap musim hidupku. Kau sertaku, arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, oh Yesus.
genap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Yesus, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku diam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau yang menuntun kami, Yesus, berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya, kan ku serahkan. Ini doa kami segalanya, ku jadi seperti-Mu. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, senap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku, Tuhan. Kau besertaku, dan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Haleluya, Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus kita. Wow, haleluya, Yesus. Sebab nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa kekal selamanya. Kau pemilik hidup kami, Kau tebus setiap hati kami, supaya kami boleh layak datang kepadamu.
Tuhan dari setiap hati kita. Biar kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Biar kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Biar kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur. Biar hidup kami ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-kebaikan-Mu selain memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu untuk hari yang kau berikan buat kami semua. Dan biarlah hari ini engkau berikan kami pewahyuan yang baru Tuhan. Beri kami hikmat, marifat yang baru, penerangan daripadamu ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tabur kepada kami semua. Biarlah kami boleh memahami dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh melakukannya dalam segala kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus terus menerus supaya kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dan percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik selalu dan tetap menjaga kesehatan saudara ya. Dan kita tetap menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Tetap banyak berdoa untuk keadaan Indonesia ini. Kalau sudah tahu hari-hari ini kelihatannya di luar sedang panas-panasnya. Tapi kita berdoa biar damai sejahtera melanda seluruh Indonesia semua. Dan Indonesia bisa terus membenahi dirinya dalam rangka juga memerangi wabah corona COVID-19 ini saudara. Sehingga kesembuhan terjadi di mana-mana. Oke, saya mau lanjutkan firman Tuhan dari minggu lalu saudara. Kalau kita sudah belajar dari firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2 saudara ya. Di situ dikatakan bahwa beritakanlah firman dan siap sedialah. Itu dua hal yang sudah saya bahas minggu lalu. Di mana dikatakan itu sebagai tugas penting yang Rasul Paulus embankan kepada anak muridnya yaitu Timotius dalam mengembalakan atau melayani jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dan saya juga percaya bahwa itu tugas penting juga buat kita umat Tuhan supaya kita melayani Tuhan dimanapun kita berada dengan 5 hal penting ini kita pegang yaitu kita memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada Tuhan tempatkan kita kemudian kita harus sedia senantiasa dan jangan lengah saudara. Karena Tuhan bisa pakai kita kapanpun waktunya. Ya, kita harus siap. Jangan sampai kita bilang, nggak siap Tuhan, saya moodnya lagi nggak siap segala macam. Karena hari-hari ini semakin dekat dan umat Tuhan harus semakin hari semakin dewasa di dalam rohaninya. Jangan lagi puas hanya menjadi anak-anak rohani yang masih bayi rohani saja saudara. Tapi terus harus bertumbuh dan bertumbuh. Karena Tuhan ingin pakai kita untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, saya lanjutkan kepada bagian yang ketiga. Tugas yang ketiga di sini, sebelum kita lihat tugas yang ketiga, kita sama-sama baca firman-Nya dulu saudara ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini adalah hal yang akan saya bahas pada hari ini. Nah kita juga lihat juga di dalam King James Version-nya, saudara. Karena kita mau lihat dari versi aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya itu apa saudara ya? Preach the word, ini itu sama dengan beritakan firman. Be instant in season, out of season. Ya, dalam keadaan baik atau tidak baik, gitu ya saudara. Reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kan kita belajar sama-sama. Ternyata reproof di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nyatakanlah apa yang salah. Padahal kalau kita lihat dalam kamus itu reproof itu adalah tegurlah saudara. Ya. Jadi kalau rebuke sendiri artinya adalah memarahi atau menghardik atau mengkritik gitu saudara ya. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tegurlah.
Lalu exhort with all long suffering and doctrine. Ini sudah benar nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran saudara. Nah ini ada hal-hal yang berarti harus kita pelajari lebih lanjut supaya kita nggak salah saudara dalam mempelajari Alkitab. Nah hal yang ketiga kita lihat dari bahasa Indonesia-nya, nyatakanlah apa yang salah. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis kata reproof. Ya, reproof sendiri di sini artinya menegur atau memarahi dengan lembut atau ramah untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalimat nyatakanlah apa yang salah yang dari terjemahan Indonesianya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Yunaninya itu adalah elenson, ya, atau dari kata dasarnya elekcho, ya, elekko, yang sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tegurlah, gitu saudara. Nah maksudnya apa? Tegurlah apa yang salah dari jemaat-jemaat yang digembalakan itu, baik itu pemahaman mereka tentang pengajaran maupun perilakunya mereka. Pemahaman yang salah harus diperbaiki. Perilaku yang salah juga harus diperbaiki. Dan itu harus ditegur. Kalau kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, melihat hal yang salah, kita perlu memberitahu kepada orang tersebut yang telah melakukan hal-hal yang salah. Saudara ya, memang tugas yang Timotius emban ini dari Rasul Paulus kayaknya nggak mudah saudara ya. Karena di situ dibilang kata Timotius masih muda, tapi di situ dia diminta untuk tegas. Ketika melihat sesuatu yang gak beres, ketika melihat sesuatu yang salah, ketika sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, untuk menegur seseorang itu memang gak mudah saudara. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang mungkin sama saudara keadaannya ya. Apalagi kalau kita tahu nih orang sudah rajin ke gereja, tiba-tiba berlaku salah segala macam, kita tegur. Wah, ini orang mungkin bisa sakit hati gak nih ya. Tegur mungkin nanti dia bisa kecewa, bisa tersinggung, bisa benci. Nah itu tapi kalau kita lihat sendiri keadaannya, orang-orang yang seperti ini kalau dia tetap memelihara sakit hatinya, kebenciannya, ketersinggungannya, kepahitannya, dia belum dewasa secara rohani. Mungkin ditegur bisa marah, ya sudah ditegur bisa marah, oke, nggak jadi masalah. Tapi kemudian juga harus introspeksi dirinya sendiri. Benar gak ya tadi orang itu tegur ya? Mungkin sempat marah, sempat jengkel, sempat kesel banget nih orang tegur saya. Tapi coba lihat lagi ke dalam dirinya. Ya, waktu saya ditegur seperti ini, sebenarnya buat kebaikan saya juga loh. Supaya ini saya nggak salah dalam melangkah. Supaya saya nggak keliru dalam menjalani kehendak Tuhan. Supaya saya tidak salah dalam memahami pengertian-pengertian Tuhan berikan buat saya dari Alkitab. Nah ini gunanya seperti itu. Itu kalau dia semakin dewasa secara rohani dan bisa menangkap teguran-teguran itu untuk memperbaiki dirinya supaya tidak salah dalam melangkah, saudara. Nah teguran ini penting, saudara, bagi setiap kita, buat saya juga dan buat saudara semua, ya. Karena kadang-kadang kita kebablasan, saudara. Sudah merasa paling oke, sudah merasa paling rohani, sudah merasa paling tahu firman Tuhan, apalagi kalau sudah melayani Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya gitu saudara. Dan tiba-tiba ada orang menegur saudara, rasanya gak enak gitu. Secara jasmani, secara emosi, secara perasaan juga kayaknya ini orang apa sih urusin saya terus gitu ya. Kayaknya gak sedang saya happy-happy gitu saudara. Tapi sebenarnya itu bagus buat kita untuk mengoreksi diri kita. Nah itu gunanya dalam teguran saudara seiman, perlunya seperti itu, perlunya ada saudara seiman yang mengingatkan kita, yang untuk saling menjaga satu dengan lain. Itu ada di dalam gereja Tuhan yang sesungguhnya. Ya, persekutuan di antara sesama para murid yang sesungguhnya itu yang terjadi kalau ada yang salah ditegur saudara. Tapi kalau gereja Tuhannya ya abal-abal, saudara, persekutuan juga abal-abal ya. Sudah datang, wah pokoknya yang penting ramein gedung gereja. Yang penting rame setiap ibadah hari Minggu tuh banyak orangnya. Orang mau buat salah kek, mau buat benar kek, nggak dipedulikan. Pokoknya dari mimbar hanya memberitakan firman Tuhan, Tapi ada orang berbuat dosa, orang berbuat tidak benar, tidak pernah digubris. Ya, tidak pernah ditanggapi saudara. Ya, malahan, wah
Puji Tuhan kalau orang salah itu terus banyak menyumbang, oh makin disaju-saju saudara walaupun dia tetap salah. Nah ini hal yang salah dilakukan oleh gereja. Ya, gereja harusnya bisa menunjukkan atau menegur setiap orang-orang yang berbuat salah. Begitu juga dalam kelompok-kelompok pemuritan, kalau ada anggota-anggota murid kita yang berbuat salah itu juga perlu ditegur saudara. Nah, teguran itu sendiri untuk apa saudara? Sebenarnya untuk membuat kita ini semakin menjaga-jaga diri kita supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita makin jauh dari firman Tuhan. Bagus ada teguran, mungkin sakit hati sebentar, oke nggak jadi masalah, tapi kita mau membenahi diri kita. Dan mengampuni, mungkin sempat orang itu tegurnya kasar sih, orang itu tegurnya nggak ada etikanya sih gitu saudara. Lalu menyerang, oke nggak jadi masalah, tapi ternyata teguran itu bermanfaat buat kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya saudara ya. Nah hal yang keempat yang harus kita tahu saudara, tegurlah. Ya. Tugas keempatnya tegurlah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada rebuke. Ya. Rebuke ini sendiri diartikan sebagai menghardik. Nah, menghardik cukup keras saudara ya, dihardik saudara. Lalu juga mengkritik dengan tajam, bahkan juga memarahi gitu sebenarnya saudara ya, itu rebuke saudara. Nah berasal dari kata Yunaninya epitimeson. Epitimeson dari kata dasarnya epitimao yang diartikan itu mengecam. Jadi kalau kita lihat kata mengeribuk itu sendiri atau menghardik, mencela, mengkritik, memarahi, di dalam bahasa aslinya epitimeson itu muncul 29 kali dalam perjanjian baru dan sebagian besar diantaranya Yesus sendiri yang mengucapkannya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang saya masukkan dalam slide, saudara bisa lihat di multimedia. Ya, di situ dikatakan di Matius 8 ayat 26 dikatakan Yesus menghardik angin dan danau ketika itu sedang bergelora gitu ya. Tiba-tiba dihardik oleh Tuhan Yesus langsung pada berhenti semua gitu saudara ya. Nah kemudian juga Matius 17 ayat 18 di situ dikatakan Yesus menghardik seorang anak laki-laki yang kalau di Alkitab dikatakan sakit ayan saudara, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan lunatic, artinya gila saudara. Ya, jadi anak laki-laki yang agak sedikit gila atau linglung saudara. Dan ternyata waktu dihardik oleh Tuhan Yesus, setan itu keluar dari anak itu dan anak itu sembuh dan sadar kembali saudara. Dari kelinglungannya, dari kegilaannya. Lalu dikatakan juga dalam Lukas 4 ayat 39, di situ disebutkan Yesus menghardik penyakit demam yang diderita ibu mertua dari Petrus dan penyakit itu pun pergi sehingga ibu mertuanya Petrus ini bisa melayani Yesus yang datang ke rumahnya pada saat itu, saudara. Nah ini soal menghardik sampai setan keluar lah gitu ya, angin danau ditenang lah sehingga seperti itu. Itu hardikan yang cukup keras saudara. Nah kalau begitu apakah tepat juga rebuke atau menghardik ini atau memarahi digunakan juga buat orang-orang yang jemaat-jemaat yang sebenarnya gak kesetanan gitu ya, gak kerasukan. Apakah kita juga boleh lakukan seperti itu? Ternyata kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2 ini, itu pun digunakan oleh Rasul Paulus gitu ya. Dan dipesankan kepada Timotius untuk menghardik jemaat-jemaat atau pengerja-pengerja Tuhan yang gak tertib hidupnya. Yang hidupnya salah, yang hidupnya susah sekali diatur gitu ya. Sudah dikasih tahu yang benar seperti ini, diajar yang benar, tapi ngeyel terus, keras kepala, berbuat salah terus, berbuat dosa terus gitu saudara. Nah ini yang perlu dilakukan ya. Di dalam Lukas 17 ayat 3, mari sama-sama kita lihat saudara ya. Dalam kitab terjemahan barunya, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia, saudara. Nah, kata tegurlah di sini yang saya garis bawahi, saudara, itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya,
Ya, kita sama-sama buka di Lukas 17 ayat 3 di King James Version. Take heed to yourself, if thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Jadi rebuke di sini diterjemahkan, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tegurlah, mungkin untuk memperlembut saudara ya. Tapi sebenarnya ini benar-benar kata yang keras, rebuke, menghardik, ya, memaki gitu ya, memarahi orang gitu ya, supaya dia bertobat saudara. Supaya dia sadar dan dia menyesal dan dia mau mengakui dosa-dosanya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata kata rebuke ini sendiri lebih keras, ya apa namanya tuh ya namanya intensnya daripada kata reproof yang tadi diterjemahkan dinyatakanlah apa yang salah di kita bahas sebelumnya di tugas yang ketiga saudara. Ternyata rebuke ini lebih keras karena sampai memarahi, sampai menghardik ya. Nah, tapi kalau kita lihat juga ternyata baik kata reproof atau rebuke dimaksudkan untuk saling menjaga di antara saudara seiman. Ya. Karena itu juga karena masih banyak saudara-saudara seiman kita yang masih belum sempurna. Saya juga masih belum sempurna, saudara. Kadang-kadang juga perlu ditegur, kadang-kadang juga perlu dinasihati, saudara. Yang kadang-kadang perlu mungkin sedikit dikritik, saudara. Nah, biasanya yang gak jauh-jauh yang suka kritik gitu ya adalah orang terdekat kita. Siapa saudara? Istri saya suka kritik saya saudara ya. Misalkan kalau ada apa-apa yang kurang benar atau apa dalam menyampaikan firman Tuhan, istri saya kan sampaikan kepada saya waktu saya sudah sampai di rumah. Gitu, saudara. Oh di situ saya baru sadar, oh ya ternyata ada yang salah. Mungkin saya menyampaikannya caranya salah atau mungkin terlalu kaku atau segala macam saudara. Itu yang perlu saya benahi dalam mengembangkan pelayanan saya saudara. Itu gunanya seorang penolong saudara buat kita saudara ya sama-sama ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga ya, kata menegur, mengkritik, memarahi ataupun sampai menghardik di sini dimaksudkan supaya adanya pengakuan atas kesalahan seseorang yang ditegur tersebut. Ya, kesalahan dari orang yang dihardik tersebut. Ya, supaya dia memperbaiki kelakuannya atau pemahamannya atau pengertiannya yang keliru, saudara. Karena hari-hari ini ternyata tidak hanya perilaku saja yang bisa salah, pemahaman seseorang juga bisa salah dalam mengerti atau memahami firman Tuhan. Karena itu jangan sampai kita mudah sekali disesatkan. Setiap saudara diajar, ayo kita sama-sama buka Alkitab. Ayo kita sama-sama sekali lagi belajar. Saudara sudah terima firman Tuhan dari gereja dalam setiap ibadah-ibadah. Ayo kalau saudara punya waktu, pelajari lagi saudara. Supaya kita benar, oh iya benar. Tadi yang diajarkan firman Tuhannya di gereja itu benar loh. Gitu loh. Sesuai dengan ini. Artinya gini. Tapi kemudian juga kalau saudara ketemu, tadi kok ada yang salah ya, ada keliru ya. Nah saudara mungkin minggu depannya ketemu dengan hamba Tuhan tersebut bisa sampaikan. Ya, Pak atau Ibu, minggu lalu saya dengar firman Tuhan seperti ini, kayaknya ada yang keliru nih gitu. Menurut pemahaman saya dapat baca begini, ini seperti ini. Nah itu gak apa-apa, kita mencari tahu yang benar seperti apa. Supaya apa? Pemahaman kita benar, gak salah di hadapan Tuhan. Ya, nah kalau kita lihat seperti ini, kadang-kala saudara ya, kita pikir menegur, mengkritik orang, nanti bukannya kita merasa lebih pintar dari dia gitu ya. Merasa lebih baik dari dia. Apa ini bukan namanya menghakimi Pak gitu ya. Nah kalau menghakimi ini sendiri berasal dari bahasa Yunaninya itu krino. Ya, sebenarnya kalau menghakimi makna positifnya itu memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Yang benar dan yang salah. Dari suatu opini melalui bukti-bukti dan pengujian seperti kalau pengadilan gitu saudara itu ada hakim kan dia menghakimi oh ini benar-benar salah ini benar-benar benar gitu saudara ya. Nah itu ada saksi-saksinya ada pengujiannya bukti-buktinya segala macam. Nah tetapi kalau kata menghakimi itu sendiri
seringkali konotasinya tuh agak sedikit negatif ya. Karena mengandung makna seperti ini, menilai seseorang atau komunitas atau keadaan secara negatif berdasarkan anggapan atau penilaian sepihak. Ya, jadi menurut penilaian kita seperti ini. Anggapan saya seperti ini, oh orang ini begini-gini nih, orang ini gini-gini, langsung mengecap seseorang atau menilai orang itu seperti ini. Padahal belum tentu dibuktikan secara benar apakah orang itu berdosa atau tidak. Apa misalnya orang ini suka ngomong kotor dan segala macam. Kamu tahu dari mana? Iya dengar dari orang. Nah dengar dari orang tapi kita sudah punya penilaian yang buruk terhadap orang itu. Tanpa kita melihat sendiri langsung. Ya, itu sudah termasuk menghakimi. Lalu kita ngomongnya di belakang. Nggak langsung ke orang itu, nggak nanya gitu ya. Bener gak saya dengar-dengar orang kamu sering ngomong kotor ya? Nah itu kalau kita mau benar-benar memperbaiki orang itu lebih baik to the point ke orangnya, nanya langsung daripada ngomongin di belakang saudara. Nah, kalau ngomongin di belakang kita menghakimi tanpa menjelaskan orang itu kamu salah loh, kamu yang benar harusnya begini. Ya. Nah kalau kita ngomongin di belakang itu sama aja membiarkan orang itu berbuat salah dan kita pun bisa punya anggapan yang keliru juga. Dan kita juga bisa bersalah di hadapan Tuhan. Ya memang saudara, kalau gereja itu ya, orang-orangnya banyak ya. Dan tidak semua orang-orang yang ada itu sudah sempurna. Bahkan semuanya belum sempurna saudara. Ya. Banyak orang-orang yang belum sempurna ada di dalam gereja. Lalu gereja ini apakah terdiri dari orang sempurna? Enggak. Justru gereja ini terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Ada di gereja ini karena sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus lewat pengampunan dosa, lewat keselamatan sudah Tuhan berikan. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita terus mengalami yang namanya proses penyempurnaan dalam kehidupan kita saudara. Terus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara ketika kita menerima kritikan, menerima mungkin ada orang yang menghardik kita, gitu ya. Ada orang yang memarahi kita, ada orang yang menegur kita. Mungkin sempat kecewa, mungkin sempat marah, tapi kita harus juga introspeksi diri kita. Ternyata kalau benar kita sendiri yang keliru, ayo cepat-cepat perbaiki diri. Kalau sempat nyimpen kekesalan sama orang yang mencela kita, menghardik kita, kita pun harus segera mengampuni orang tersebut, saudara. Mungkin caranya kurang enak, tapi kita belajar, dari situ saya mau terus berjalan menuju kepada kesempurnaan, kepada Yesus Kristus. Bukan berarti, saya tegur. Aduh emang nih gereja ini gak benar gitu. Saya tinggalin aja deh. Saya cari gereja yang gak tegur-tegur orang gitu ya. Gak suka menghardik orang, gak suka mencela orang, gak suka mengkritik orang. Lu gue. Nah, itu kalau gereja yang seperti itu salah saudara. Ya, justru bersyukur kita ada di tengah-tengah komunitas yang bisa terus saling membangun. Saling menasehati. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya saudara. Ya. Itu pentingnya. Nah kalau kita lihat sendiri dari caranya Tuhan Yesus, bagaimana sih caranya untuk menegur, ya? Atau nasihat itu dilakukan seperti bagaimana caranya? Ada tahapan-tahapannya yang kita bisa pelajari dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Mari sama-sama kita buka dan kita sama-sama baca saudara. Ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau kita lihat di sini ada kurang lebih sekitar 4 tahap saudara ya. Yang pertama di ayat 15 ditegur di bawah 4 mata. Artinya apa? Bicara secara person to person, pribadi lepas secara pribadi saudara. Berdua. Nah
Kalau orang itu ditegur, mau menerima kesalahan, iya ya saya salah di situ. Oh, puji Tuhan, dia mau mengakui kesalahannya, ya, memperbaiki dirinya. Tapi kalau tetap kayak, enggak saya nggak salah kok gini-gini. Oke, kita bawa saksi yang dengerin kamu seperti ini atau melihat kamu berbuat salah seperti ini, gitu. Datangin saksi. Orang itu membuktikan benar, kamu salah gini-gini. Nah, kalau dia bertobat, oh iya saya salah. Syukur puji Tuhan saudara, dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau masih geyel juga, masih ngotot, masih merasa dia paling benar. Enggak, yang lain yang salah, saya yang benar gitu saudara. Yang lain tuh apa, negur-negur yang gini, ini membuat saya makin kecewa, makin sakit hati. Seperti gitu saudara ya. Nah ini dia membenarkan dirinya sendiri dan tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya sudah, kita ngomong kepada jemaat. Ngomong kepada jemaat bahwa ini orang ini seperti ini. Sampai begitu pun masih belum bertobat. Masih melakukan hal yang jahat. Masih suka menipu misalnya. Suka ngomongin orang misalnya. Atau misalnya suka berjudi segala macam. Atau suka ngerokok dan segala macam saudara. Itu hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Masih belum bertobat. Oke lah kita bawa di dalam Tuhan. Dan pandang orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu gimana? Kalau misalnya suatu saat ternyata orang itu sadar, ya, dia mau bertobat, ya sudah kita puji Tuhan saudara ya, berterima kasih, dia mau bertobat kembali, memaafkannya, dan kita mendoakan orang itu, ya, supaya terus terjadi perubahan dalam orang tersebut saudara. Ada satu peristiwa waktu saya dulu pernah melayani saudara, itu salah satu worship leader di tempat komunitas anak-anak muda saya yang saya pimpin saat itu saudara. Dan ternyata dia punya pacar saudara ya. Punya pacar ternyata udah mau dekat-dekat menikah saudara. Ternyata sudah MBA duluan gitu saudara. Dan tanpa kita sadari ternyata maaf kata si tubuh wanita ini, tubuh pacarnya ini sudah berubah gitu saudara ya. Berubah gitu ya. Kok makin lama makin gemuk segala macam. Akhirnya ketahuan lah kalau dia MBA saudara. Dan waktu itu dia sudah melayani sudah sebagai seorang worship leader. Apa yang kita ambil? Kita panggil dia. Kita panggil dia, kita tanya serius segala macam. Kok begini. Dia ngaku salah. Dia ngaku salah, akhirnya dia bersedia menerima sanksinya, ya sudah kita skors dia. Karena itu benar-benar salah di hadapan Tuhan. Ya, belum masuk dalam pernikahan tapi sudah bayar down payment dulu saudara. Nah itu salah saudara ya. Akhirnya sang pacar atau wanita ini hamil. Akhirnya diskors beberapa lama waktunya, kemudian akhirnya setelah diskors dia bertobat, dia ngakui salah, dia mengikuti kembali beribadah seperti biasa, akhirnya kembali melayani saudara. Nah itu puji Tuhan kalau ditegur dia menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Tapi kalau enggak, ya sudah, kita hanya bisa serahkan kepada Tuhan saudara. Ya, nah itu, jadi kalau kita lihat di sini, jadi di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15, kalau kita menegur seseorang atau mengatakan sesuatu kepada seseorang, ya dikatakan di sini, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi anggap dia bukan sebagai musuh kita yang harus dijauhi, ya anggap sebagai saudara kita lah, saudara. Yang sempat jatuh, yang sempat berbuat dosa. Begitu juga kan kadang-kadang di dalam keluarga kita, mungkin ada abang kita atau adik kita atau saudara perempuan kita yang lain berbuat salah, lalu apakah seumur hidup kita kan bermusuhan terus sama dia? Kan enggak. Suatu saat pun kita kan kembali baikan sama dia lagi. Tetap sebagai saudara ya. Nah seperti itu. Nah tugas yang kelima dikatakan nasihatilah. Kata nasihatilah dalam bahasa Yunani ini parakaleson. Dengan kata dasar parakaleo. Nah kalau kita lihat kata parakaleo ini ternyata juga dikenakan kepada Roh Kudus saudara sebagai seorang penasehat. Ya. Jadi kita di sini diminta untuk menasehati seseorang ya, untuk benar-benar sungguh mengajar dia, menguatkan dia, memberi semangat kepada orang tersebut ya.
baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Tujuannya orang Kristen tersebut pada waktu itu dia bertumbuh semakin dewasa menuju keserupaan Kristus, saudara. Nah, kata menasehati ini sendiri di dalamnya mengandung gagasan, maksudnya ayo tolong, ya, saya mohon supaya kamu bisa berubah. Gitu ya. Saya akan bisa menyupport kamu supaya benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mendorong kamu untuk melayani dengan Tuhan lebih semangat lagi. Seperti itu, saudara. Ya, jadi di sini kata menasihati itu dengan mengajar dengan segala kesabaran kita. Kesabaran ini sendiri menunjukkan kondisi yang tidak putus asa. Meskipun tantangannya banyak. Ya. Saya nggak tahu seberapa sabar saudara ya dalam menghadapi seseorang. Ketika orang itu diajar-ajar terus nggak ngerti-ngerti ini orang ini kok bebal amat. Tapi disitulah kita diminta untuk bersabar. Ya, menunjukkan supaya orang ini bisa berubah. Ada keteguhan usaha yang terus menerus untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan, saudara. Nah, ini long suffering dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Yunaninya makrotumia, panjang sabar, bicara tentang temperamen yang tidak mudah menyerah di bawah penderitaan, tentang pengendalian diri yang tidak dengan tergesa-gesa membalas kejahatan. Lalu juga dikatakan adanya pengajaran atau doktrin, ya. Artinya apa? Memberi nasihat dengan mengajar orang tersebut dengan kesabaran yang luar biasa. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, ya, kamu kan ketemu dengan orang seperti ini di dalam jemaat-jemaat itu. Ya. Ketemu dengan orang seperti ini, jangan putus asa. Walaupun harus diajar, terus dikhotbahi, terus ngomongin terus. Ya, sempat buat salah lagi, jatuh lagi, tapi bertobat, ayo bangun lagi terus. Itu pun harus kita lakukan, saudara. Apalagi kita sebagai pengerja-pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan, apalagi kita mungkin sebagai pemimpin kelompok pemuritan, ayo. Mungkin anggota pemuritannya gitu ya, agak ngeyel, agak bandel, ayo tetap bersabar supaya dia bertumbuh. Ya, lihat yang lainnya kok udah bisa maju, ini kok, aduh. Susah banget sih, maunya diseret-seret, maunya didorong-dorong, ya, maunya dibujuk-bujuk, maunya dirayu-rayu supaya dia mau melayani lagi dengan sungguh-sungguh. Ya sudahlah, kita yang lebih dewasa ini bersabar untuk memberi nasihat, memberi pengajaran kepada orang tersebut, saudara. Nah, kesimpulan dari 3 hal yang kita sudah bahas ini, saudara, apapun yang terjadi, ya, risikonya seperti apa, terlepas dari rasa nyamankah atau nggak nyaman, saudara, kita ini dipanggil sebenarnya untuk menunjukkan kalau ada orang-orang berbuat salah, kita berani untuk menegur, kita berani untuk mengatakannya, ya, berani mengatakan yang benar dan menyatakan yang salah, karena itulah prinsip firman Tuhan yang harus kita tegakkan, saudara. Banyak orang yang nggak berani atau nggak mau memberikan peringatan. Apalagi kalau menyatakan kesalahan, demi apa? Untuk menjendangkan orang lain. Ya kalau saya tegur dia nanti dia musuhin saya. Nanti kalau saya ngomongin dia, nanti dia benci saya. Gitu. Oke, kalau kayak seperti itu terserah orang itu, saudara. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Tetapi lebih lagi saudara perhatikan juga dalam kita menegur dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar. Jangan menegur dengan pengetahuan firman Tuhan yang salah lagi. Mendingan saudara kalau mau menegur seseorang, saudara tanya dengan pemimpin rohani. Benar gak ya Pak atau benar gak ya Bu? Saya menegur orang ini karena dia begini-begini. Ini ada firman Tuhan seperti ini. Kalau misalnya masih agak ragu, saudara bisa tanya-tanya dengan pemimpin rohani. Tapi kalau saudara yakin, mantap, ini ada di dalam firman Tuhan. Katakanlah saudara. Ya, jadi belajar di sini untuk berkata ya kepada yang benar. Berkata tidak kepada yang salah, saudara. Nah disinilah kita belajar sebagai orang-orang yang semakin bertumbuh dalam kerohanian kita. Amin saudara. Mari kita ke satu pujian di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita sekarang, bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau kirim kami seorang penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kami Tuhan. Di samping itu, kami bersyukur kami boleh terserap dalam sebuah gereja ya Tuhan. Dalam sebuah komunitas di mana ada pemimpin-pemimpin rohani, di mana ada saudara-saudara seiman yang bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling meneguhkan Tuhan. Bahkan menegur dikala kami salah ya Allah. Dikala kami berjalan dalam jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dikala kami punya pemahaman-pemahaman yang salah tentang firman-Mu Tuhan. Ada orang-orang yang Kau utus Tuhan untuk mengingatkan kami, menegur kami, memarahi kami, mengkritik kami Tuhan. Bahkan menghardik kami ya Allah. Walaupun mungkin itu tidak enak buat kami Tuhan, tapi kami bersyukur ya Allah. Karena kami sadar bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Supaya kami berjalan kepada kehendak Tuhan. Berjalan dalam kebenaran firman Allah. Berjalan untuk semakin bertumbuh secara rohani kami. Semakin dewasa ya Tuhan. Untuk Kau percayakan lebih banyak hal lagi ya Allah. Meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan jadikan kami semakin dewasa di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami juga bisa membimbing dan membina, bahkan menuntun orang-orang yang masih ada di bawah kami secara rohani ya Tuhan. Supaya mereka juga mengalami pertumbuhan rohani lebih lagi Tuhan. Mungkin itu istri kami, mungkin itu suami kami, mungkin itu anak-anak kami Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya semua itu tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kami tahu ketika Kau menolong kami, ketika kami juga bisa menyaksikan bagaimana pertolongan yang luar biasa kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang juga dikuatkan ya Allah. Dan biarlah nasihat-nasihat yang keluar dari mulut kami, pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut kami tidak menjadi sia-sia. Tetapi itu menjadi benih-benih yang subur, benih-benih yang baik ke dalam hati setiap orang yang kami ajari, yang kami tegur, yang kami nasihati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dan pada hari ini kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang Tuhan Yesus adakan bersama para murid-murid-Mu pada waktu itu Tuhan. Biarlah kami juga mau bersekutu bersama dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur ini ya Tuhan. Biar kami boleh mengingat kembali peristiwa di mana Engkau telah memberikan diri-Mu Tuhan untuk menderita bagi kami, menerima siksaan bagi kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk membenarkan kami ya Tuhan, untuk menguduskan kami ya Allah. Sehingga Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan bagi setiap kami ya Allah. Tubuh-Mu yang sudah terpecah, darah-Mu yang begitu banyak mengalir sekujur tubuh-Mu Tuhan, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami keselamatan daripada-Mu ya Allah. Biar kami boleh bersama-sama mengingatnya kembali.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara kasih, dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan dengan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini sebagai lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan dengan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan anggur yang kita angkat ini sebagai lambang dari darah Kristus? Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kemuliaan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Ketika mereka bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, mereka mengalami lawatan-Mu, kasih Allah, kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan sewaktu mereka di rumah juga mereka mengalami pertumbuhan rohani ya Tuhan. Karena juga mereka terus banyak belajar, membaca firman-Mu, bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati mereka yang punya pergumulan ya Tuhan, apapun itu Tuhan, dalam soal keuangan, dalam soal hubungan-hubungan Tuhan, dalam soal kerjaan Tuhan, usaha mereka, Engkau pulihkan semua itu ya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini biarlah kesembuhan terjadi juga di mana-mana Tuhan. Dan pemulihan terjadi buat Indonesia ini ya Allah. Engkau melihat dari Indonesia Tuhan, Engkau menyembuhkan banyak orang yang sudah terkena COVID-19 ini ya Bapa. Mereka dipulihkan, disembuhkan ya Tuhan. Dan banyak kesaksian-kesaksian muncul di mana-mana ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan ya Yesus. Kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia ini Tuhan. Kalau belakangan ini kami dengar banyak demo terjadi di mana-mana ya Tuhan. Ada ketidakpuasan dari keputusan-keputusan pemerintah yang sudah mereka keluarkan ya Tuhan. Dan mereka juga benar-benar melihat dengan jelas ya Tuhan, dan tidak bertindak semau mereka sendiri Tuhan. Engkau bukakan pengertian-pengertian daripada-Mu kepada mereka-mereka semua ya Tuhan. Dan Kau menjaga stabilitas keamanan Indonesia ini Tuhan dengan sungguh luar biasa. Sehingga orang-orang yang hendak menjatuhkan pemerintahan kami Tuhan digagalkan, dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa biar keamanan Indonesia terjadi di mana-mana Tuhan. Atas seluruh negeri ini, seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami akhiri ibadah ini dengan terus
fokus padamu Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati pribadi pas pribadi. Berkati yang sekolah, yang kuliah, sama Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dari mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita selalu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara kasih. Tuhan Yesus berkati.